Baik para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita gaspol langsung ya. Kita lanjutkan. Tsumma dzakara al-musannifu kalaman Ibnu Taimiyah mu'alliqan 'ala al-hadits. Kemudian musannif itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan kalaman, yakni pembicaraan Ibnu Taimiyah, pembicaraan Ibnu Taimiyah atau pernyataan Ibnu Taimiyah mu'alliqan 'ala al-hadits. Ibnu Taimiyah itu memberikan komentar yang terhadap hadis tadi itu ya, yang kita bacakan di awal tadi. Wa huwa qauluhu fa haula'i jama'u baina fitnataini fitnatal qubur wa fitnatit tamathil. Mereka itu orang-orang yang menjadikan ya atau membangun bangunan di kuburan orang soleh atau beribadah di kuburan orang yang soleh. Mereka itu mengumpulkan dua fitnah, fitnah kubur dan fitnah terkait dengan kuburan tentunya, dan fitnah tamathil yaitu gambar-gambar atau patung-patung. Wa matmunu kalami syekh huwa anna haula'i alladziina banau 'alal kanisati jama'u baina fitnataini. Bahwa orang-orang yang ya membangun ya bangunan di dalam kanisah, di dalam gereja, jama'u baina fitnatain. Mereka mengumpulkan dua fitnah. Pertama adalah fitnatul qubur bi ta'dhimihim laha wa bina'il masajid 'alaiha. Fitnah kubur, yaitu mereka mengagungkan, memuliakan kuburan itu dan membangunkan al-masajid 'alaiha, dan mereka membangun tempat ibadah di atas itu. Mereka beribadah di dekat kuburan tersebut. Wahia mabda'ul fitnah kama taqaddam, dan itu adalah awal-awal fitnah sebagaimana yang telah lalu dijelaskan. Yang kedua, fitnatut tamasil, yaitu as-suwar, patung-patung. Wahia sababu wuqu'i qaumi Nuhin fi syirki kama taqaddam. Dan tentu fahamlah kita bahwa foto-foto ataupun patung-patung itu menjadi sebab jatuhnya kaum Nuh ya di dalam kesyirikan sebagaimana yang telah lalu juga. Wa innama summiya dzalika fitnatan, ya, dinamakan itu fitnah. Artinya ada tadi fitnatul kubur, fitnah terkait dengan kuburan, dan fitnah terkait dengan patung-patung. Kenapa? Li'annaha sababun lisaddin nasi an dinihim. Karena itu menjadi sebab menghalangi manusia daripada agama mereka. Agama Allah Azza wa Jalla ini adalah agama yang penuh dengan keikhlasan, ya. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ada perantara, langsung beribadah kepada Allah. Dengan demikian, dengan dibuatnya tadi itu beribadah di sisi kuburan lah, dengan beribadah dia dengan foto-foto, dia mengagungkan foto dan sebagainya, ini menjadi penghalang mereka beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, wa min huna tu'lam, ya. Dan dari sini diketahui bahwa al-illatu fin nahyi an ittikhadil masajid wal baniyati al qubur wa huwa saddu dzari'ati syirki wa ibadatiha, ya. Dan dari sini diketahui bahwa sebab, ya, al-illah, sebab dilarangnya menjadikan al-masajid, menjadikan masjid-masjid dan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan itu, ya, wa huwa saddu dzari'ati syirki, dan itu sebagai bentuk pencegahan, ya, atau menutup semua celah-celah kesyirikan dan beribadah kepada kuburan tersebut. Karena memang kalau orang sudah menjadikan bangunan-bangunan di atas kuburan, ya, membangun kuburan dan lain sebagainya, itu suatu saat dia akan bukan dia beribadah kepada Allah lagi, akhirnya beribadah kepada bangunan-bangunan atau kuburan-kuburan tersebut, ya. Bal harrama as-salata fil maqbarah, bahkan diharamkan, ya, salat di kuburan, ya. Tapi sini perlu kita jelaskan bahwa yang dimaksud diharamkan salat atas kuburan itu adalah salat yang memiliki sujud dan ruku, ya. Salat yang memang biasa kita lakukan, bukan salat jenazah. Salat jenazah boleh nggak di kuburan? Boleh. Jadi umpamanya kita terlambat, ya, nggak sempat menyolatkan, lalu kita datang ke kuburan, ya, lalu kita salat. Tentu kita tahu bahwa salat jenazah tidak memiliki sujud, tidak memiliki ruku dan sujud, dan itu dibolehkan. Dan ini dikatakan oleh para ulama masanya sebulan, ya, sebulan. Artinya bahwa selama sebulan itu boleh kita melakukan itu, dalam pengertian kalau seandainya umpama kita keluarga kita ada yang meninggal, ternyata kita belum sempat, kecuali pekan ketiga baru kita datang, ya, baru kita sampai di situ, boleh kita sholat di kuburannya, ya, sholat jenazah tentunya. Taib, fa in qila, jika ada yang mengatakan,
Nah, ini tentu masalah yang disampaikan oleh Dr. Mansur, ya, Ibnu Muhammad As-Sa'qub, ya. Beliau mengatakan, Dr. Mansur, inna nahya al-warida huwa an bina'il masajid adil kubur. Kalau seandainya ada mengatakan bahwa larangan yang ada dalam hadis tadi itu adalah larangan membangun al-masajid, tempat-tempat ibadah di atas kuburan. Ai fauqah, di atas kuburan itu. Lakin law bunyal masjid bijiwari qabri waliyin fala haraj. Tapi kalau seandainya dibangun masjid itu, ya, tempat ibadah itu di samping kuburan wali, fala haraj, itu tidak mengapa. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ini perlu kita pahami, ya, para pemirsa Salam TV yang kami sayangi dan kami cintai, bahwa kalau ada yang mengatakan yang dilarang itu kalau kita membangunnya pas di atas kuburan. Contoh ini kuburan ini. Nah, kita bangun di atasnya ini nggak boleh, kata mereka. Tapi kalau kita bangun masjid di sampingnya, di depannya, di mananya, itu nggak apa-apa, kata mereka. Fala haraj, tidak mengapa. Li'anna nahya la yashmaluhu, karena larangan itu tidak sampai ke situ. Larangan itu hanya kalau di atas kuburannya kita taruh. Nah, gitu ya. Idh huwa muqayyad bi ala, karena memang hadis tadi dikaitkan dengan kata-kata ala. Haitsu qala fil hadis banau ala qabrihi masjidan. Mereka membangun di atas kuburannya masjid dan tempat ibadah. Fayajuzu bi jambiha, maka boleh di sampingnya, karena mereka mengatakan pakai ala. Berarti kan di atasnya katanya. Kalau seandainya di sampingnya nggak apa-apa. Fakaifal jawab, maka bagaimana menjawabnya? Al jawabu min jihaini. Al jawabu min wajhaini. Jawabnya ada dua sisi. Pertama, anna hadza kalamun man la ya'rif al-arabiyyah. Ini perkataan orang-orang yang tidak ngerti Arabiyah, tidak ngerti bahasa Arab. Kalau mengatakan bahwa yang dilarang itu di atas kuburan saja, kalau di sampingnya nggak ada masalah. Ini adalah orang-orang nggak ngerti bahasa Arab. Fa inna ala ta'ti ala ma'anin, karena ala itu memiliki banyak makna. Minha inda, di antaranya makna ala itu di sisi. Wa yadullu laha nususun, dan ada nas-nas yang mengatakannya, seperti firman Allah dalam surah Al-Buruj, idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk di sampingnya, ya. Wala taqum ala qabrih, dan janganlah kalian berdiri di atas kuburnya, ya. Kemudian berarti di sisi kuburnya maksudnya. Walaysa muraduhu la taqum fawqahu, bukan maksudnya itu berdiri di atas kuburannya, tidak, ya, dan sebagainya. Ini banyak sekali dalilnya di ayat ini, surah At-Taubah ayat 84, ya. Au kalladzi marra ala qaryah, atau seperti orang-orang yang lewat di satu kampung, ya. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwa ala di sini maknanya bukan di atas, tapi di sisi, ya. Ila ghairihi minan nus, dan nas-nas yang lain banyak sekali. Mimma yu'akkidu annahu la hujjata liman ihtajja bil lughah fi kalimati ala id anna ala laha ma'anin katsira. Itu tidak menunjukkan ada bukti yang kuat kepada orang-orang yang mengatakan bahwa makna ala itu di atas, karena sungguhnya makna ala itu banyak maknanya, ya, banyak maknanya. Itu satu sisi. Sebelum berakhir kita jawab sisi yang kedua. Dari sisi yang kedua dikatakan, law lam ya'ti illa hadzal hadis lam yakun lahum fihi mutamassikun fa kaifa wa qad ja'a alfazun ukhra fiha tahdhir kal la'ni fil haditsil qadim. Ya, ini kalau seandainya tidak datang, ya, kecuali hadis ini saja, tidak boleh bagi mereka itu mutamassik, tidak boleh mereka berpegang bahwa yang dimaksud itu di atas kuburan saja. Enggak boleh sebenarnya. Fa kaifa wa qad ja'a alfazun ukhra fiha tahdhir kal la'ni fil haditsil qadim. Bagaimana kalau seandainya ada hadis-hadis lain dengan lapas-lapas lain yang menunjukkan tentang peringatan yang keras, seperti dilaknatnya orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah di dalam hadis yang akan datang. Baik, kita akan lanjutkan para pemirsa Salam TV setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, sahabat kaum muslim, itu tadi membangun masjid di atas kuburan, kemudian meninggikan kuburan, membuat gambar-gambar dan patung, ini merupakan fitnah kubur awal yang bisa membuat manusia jatuh dalam kesyirikan. Kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Tauhid setelah pesan-pesan berikut ini.